Selamat pagi pemirsa. Pernahkah Anda merasakan tidak nyaman dan tidak aman ketika melewati jalan tol yang rusak parah? Ini salah satu dampak dari kendaraan bermuatan berlebih odol. Bagaimana jika kita dapat mengendalikan kendaraan odol ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Odol atau over dimension overload adalah kondisi kendaraan angkutan yang melebihi batas ukuran atau muatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat merusak jalan dan membahayakan keselamatan. Dengan pengendalian odol yang efektif, kualitas jalan tol menjadi lebih baik. Lalu lintas bergerak lancar menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Manfaatnya sangat besar, keselamatan meningkat, biaya pemeliharaan berkurang, dan umur pakai pekerasan jalan menjadi lebih panjang. Nah, inilah perbedaan ketika odol tidak dikendalikan. Beban kendaraan yang berlebihan membuat jalan tol cepat rusak. Umur layan perkerasan menurun drastis, biaya pemeliharaan meningkat tajam. Dan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan pun semakin tinggi. Pengendalian odol memberikan manfaat nyata bagi banyak pihak. Yang pertama, bagi pengelola jalan tol. Biaya pemeliharaan dapat ditekan dan perencanaan anggaran menjadi lebih pasti. Yang kedua, bagi pengguna jalan tol. Kondisi jalan menjadi lebih halus, lebih aman, dan perjalanan terasa lebih nyaman karena jarang terganggu perbaikan besar. Sementara itu, pemerintah terbantu dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan tanpa harus menambah beban anggaran yang besar. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi masyarakat serta sektor ekonomi. Mobilitas dan distribusi barang menjadi lebih lancar sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat pengendalian odol adalah: yang pertama adalah Vehicle Damage Factor (VDF) untuk melihat tingkat kerusakan jalan akibat kendaraan. Yang kedua, CESA untuk mengukur beban lalu lintas yang diterima jalan. Yang ketiga ada Remaining Life untuk mengetahui sisa umur layan perkerasan. Dan yang selanjutnya ada International Roughness Index dan indikator kinerja program untuk menilai kualitas dan kenyamanan jalan serta biaya pemeliharaan dalam rupiah. Untuk mengukur manfaat ekonomi dari pengendalian odol. Pada kondisi jika tidak dilakukan tindakan apapun terhadap kendaraan odol atau baseline. Nilai indikator menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan. Nilai Vehicle Damage Factor atau VDF menjadi sangat tinggi karena kendaraan membawa muatan berlebih, sehingga beban kumulatif lalu lintas CESA meningkat tajam. Akibatnya, umur layan perkerasan atau remaining life menurun jauh lebih cepat dari umur rencana. Kondisi jalan memburuk yang tercermin dari meningkatnya nilai International Roughness Index dan menurunnya indikator kinerja program IKP. Serta biaya pemeliharaan jalan meningkat signifikan karena sering dilakukan perbaikan besar dan rekonstruksi dini. Jika dilakukan tindakan pengendalian odol, perakiraan nilai indikator menunjukkan perbaikan yang signifikan. Nilai Vehicle Damage Factor (VDF) menurun dan mendekati nilai normal sesuai ketentuan beban izin. Sehingga beban kumulatif lalu lintas CESA juga berkurang dan mendekati nilai rencana. Dampaknya, umur layan perkerasan remaining life meningkat dan kembali mendekati umur desain. Kondisi jalan membaik yang tercermin dari menurunnya nilai International Roughness Index dan meningkatnya IKP. Serta biaya pemeliharaan jalan menurun karena penanganan lebih banyak berupa pemeliharaan rutin dan preventif. Untuk memudahkan perbandingan, seluruh dampak odol diseragamkan dalam satuan yang sama. Beban lalu lintas dari berbagai jenis kendaraan diterjemahkan menjadi CESA, sedangkan untuk kondisi struktural jalan dinyatakan dalam umur layan, baik dalam tahun maupun persentase. Sementara itu, kondisi fungsional jalan diukur melalui International Roughness Index. Dan untuk melihat dampak ekonominya, seluruh biaya dinyatakan dalam rupiah. Penyamaan satuan ini memungkinkan setiap skenario dibandingkan secara langsung dan objektif. Pengendalian odol memberikan manfaat berkelanjutan setiap tahun. Yang pertama kepada pengelola jalan tol.
Mereka memperoleh manfaat berupa penghematan biaya pemeliharaan dan kepastian perencanaan anggaran. Yang kedua, pengguna jalan tol, mereka merasakan kondisi jalan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Manfaat yang belum dapat dihitung secara kuantitatif adalah peningkatan kenyamanan berkendara, penurunan risiko kecelakaan, berkurangnya kemacetan akibat pekerjaan perbaikan jalan. Penilaian terbaik terhadap manfaat ini dilakukan melalui pengamatan kondisi lapangan, tingkat kepuasan pengguna jalan, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pengendalian odol. Analisis ini menggunakan asumsi bahwa data beban kendaraan berasal dari kondisi lalu lintas aktual. Kendaraan mematuhi batas muatan yang ditetapkan, dan model perhitungan kerusakan jalan mengikuti standar yang berlaku. Dengan asumsi tersebut, hasil analisis dinilai cukup akurat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Meskipun tingkat akurasi masih dapat ditingkatkan melalui pemantauan odol yang dilakukan secara berkelanjutan. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir acara. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat dan menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Now and forever.